Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata ya. Anies akan umumkan sosok cawapres DGBK Jakarta pada hari ya, pada 16 Juli 2023. Maaf ya, 16 Juli begitu. Wow, sangat menarik begitu kan. 16 Juli kita menunjukkan bahwa ya kita tahu apakah 16 Juni apa 16 Juli begitu ya. Katakan muncul spekulasi, saya rasa ini kan dari yang lain katanya 16 Juni begitu kan. Tetapi kalau di Jawa Pos ya itu 16 Juli begitu ya. Kita lihat saja perkembangan nanti begitu ya. Tetapi kalau diumumkan 16 Juli itu menunjukkan saya rasa luar biasa begitu. Jangan terburu-buru terlebih dahulu begitu kan ya. Tetapi ini kan sudah mau pendaftaran dan sebagainya begitu ya. Wakilnya siapa mereka begitu ya. Tetapi kalau kita melihat dengan asumsi orang bahwa 16 Juli itu sangat tepat sekali ya. Ada sesuatu yang memang harus kita gerakkan di situ begitu ya. Untuk selalu mendukung dan menjunjung tinggi ya Cawapres Anies Baswedan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen. Anies akan umumkan sosok cawapres DGBK ya Jakarta pada 16 Juli di 2023 ya. Kenapa enggak di JIS ya? Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa tanggal 16 Juli itu menunjukkan bahwa hari yang baik sebenarnya begitu ya. Kita lihat saja bagaimana perkembangan politik hari ini, bahwa kalau diumumkan itu begitu. Tapi jangan sampai terburu-buru begitu. Siapakah sosok wakilnya? Banyak yang muncul spekulasi begitu. Ya, yang saya katakan sejak awal ada Pak Andika, ada AHY, ada Aher, ada Bu Hovifah, ada Mbak Yeni begitu. Tetapi ada masih tokoh-tokoh nama yang belum disebutkan di situ, tapi bisa saja digodok itu menjadi satu itu begitu. Jadi saya rasa perkembangan hari ini ya, ini akan bisa menjadi ketar-ketir mereka begitu kan. Lawan-lawan mereka bisa ketar-ketir untuk melihat sosok cawapres Anies Baswedan begitu. Apalagi diumumkan 16 Juli ini begitu ya. Ini ya dikutip dari Jawa Pos ya, bakal calon presiden cawapres ya yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP. Anies Baswedan ya berencana mengumumkan bakal calon wakil presiden dan cawapresnya di Gelora Bung Karno ya dalam waktu dekat. Bahkan pendamping Anies Baswedan untuk Pilpres di 2024 itu akan diumumkan paling lambat pada 16 Juli. Ya, kita tahu bahwa dalam situasi dan kondisi kita mungkin ya 16 Juli itu hari yang baik. Tapi kita lihat saja begitu kan ya, karena pasti ada pengunduran ya dari 16 Juli mungkin akan diundur lagi begitu. Tetapi ketika melihat ini perkembangannya bahwa ya calon wakil Anies Baswedan ini mungkin saya rasa ya jangan terburu-buru terlebih dahulu untuk mengumumkan itu begitu. Karena kita harus memainkan strategi-strategi yang kemudian bagaimana caranya untuk mengalahkan lawan-lawan mereka begitu ya. Jadi artinya selama ini apa? Selama ini adalah bahwa ya karakter seorang presiden, karakter seorang cawapres itu jangan sampai bocor di situ terlebih dahulu. Karena lawan-lawan mereka akan bisa berubah untuk melawan wakilnya itu begitu ya. Jadi saya rasa ini sangat baik sekali begitu. Tetapi kita lihat saja perkembangan dari hari ke hari menunjukkan bahwa ya Anies Baswedan sangat leluasa sekali ya menentukan pilihan cawapresnya itu. Bahkan sudah ada cawapres Anies Baswedan 16 Juli deadline diumumkan ya, kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya di kantor DPP Partai Nasdem Jakarta pada hari Jumat. Kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan yang dipilih Anies Baswedan ya benar-benar di waktu itu begitu kan. Tetapi kita harus memikirkan matang kembali bahwa jangan sampai terburu-buru terlebih dahulu begitu kan. Karena lawan-lawan mereka masih menunggu si A, C, B, dan si C untuk menjadi wakilnya begitu kan. Ya, pada akhirnya saya lihat begini, semakin hari ya, semakin seperti Partai PAN, Partai P3 rebutan untuk menjodorkan wakilnya kepada pendamping Pak Ganjar di situ begitu. Apalagi Pak Prabowo akan semakin melihat bagaimana perkembangan itu terjadi begitu kan. Kita lihat saja bagaimana nanti siapa sosok cawapresnya itu begitu ya. Bahkan Willy memastikan nama cawapres tersebut sudah dikomunikasikan Anies kepada para partai pendukung dalam Koalisi Perubahan. Salah satu kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY di Pacitan kemarin.
Itu sebenarnya kan pertemuan-pertemuan dengan Pak SBY itu ya satu mempunyai ya membahas tentang integritas kita ya melakukan bagaimana strategi-strategi pemenangan di Jawa Timur dan sebagainya begitu. Itu saya rasa Pak Jokowi Pak SBY harus turun gunung untuk membantu ya Anies Baswedan dan AHY di situ. Bisa saja seperti itu begitu ya. Ya karena pada hakikatnya sudah kepada Pak Surya Paloh, kepada PKS dan sebagainya begitu. Artinya apa? Artinya masih menunggu waktu gimana caranya yang tepat ya untuk atau mendeklarasikan cawapresnya Anies Baswedan di situ begitu. Bahkan ya sudah disampaikan kemarin di Kepacitan. Di samping itu langsung kepada Pak Anies Baswedan ke Pak SBY ya. Dari Anies Baswedan ke Pak SBY dan Mas Ahy. Hari ini kepada Pak Surya Paloh dan berikutnya ke Pak Presiden PKS. Siapakah mereka begitu? Kita tunggu saja bagaimana jawaban-jawaban dari wakil dari Anies Baswedan itu nanti begitu. Willy menegaskan pendamping Anies Baswedan akan diumumkan secara akbar di Jakarta. Rencananya DGBK menjadi saksi dari munculnya pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Banyak yang tanya di komentar begitu ya. Kenapa kok tidak di JIS Bang? Kenapa kok tidak di yang lain Bang? Ya kenapa kok di BK Bang? Ya kita tahu saja nanti begitu kan. Ya ketika mendeklarasikan cawapres bisa saja berubah kepada JIS begitu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa GBK itu memang ya punya sejarah luar biasa di situ begitu ya. Mungkin itu bagian dari sejarah kita untuk mengambil alih di situ begitu kan ya. Kita tahu bagaimana perkembangan politik hari ini begitu ya. Ya kalau memang saya rasa ada pergantian nanti ke JIS tidak menjadi masalah juga begitu. Bahkan Willy menegaskan pendamping Anies Baswedan akan diumumkan secara akbar di Jakarta. Rencananya di GBK ya. Insya Allah jadi di Jakarta ya DGBK diumumkan, tegas Willy. Sementara itu Anies Baswedan mengaku proses penjaringan ya cawapres untuk Pilpres di 2024 sudah berjalan. Ia mengungkapkan sosok cawapres yang akan mendampinginya akan diumumkan pada waktu yang tepat. Pokoknya prosesnya sudah berjalan, ucap Anies Baswedan. Meski demikian, mantan gubernur di Jakarta itu masih enggan membenarkan siapa sosok yang masuk dalam penjaringan cawapres tersebut. Pada waktunya nanti akan diumumkan pungkasnya. Berita ini dikutip oleh jawapos.com ya. Kita lihat saja begitu bagaimana perkembangan dari hari ke hari begitu. Tapi saya rasa begitu ya. Pertama begitu kan saya memberikan saran jangan terburu-buru terlebih dahulu ya. Yang pertama, jangan sampai ada blunder seperti yang 2019 begitu. Yang kedua, cawapresnya itu pasti adalah orang-orang yang kemudian dikenal dengan ya Jawa, itu bisa memungkinkan itu terjadi. Tetapi dari diskusi dari teman-teman ya, karena memang saya aktif dalam diskusi begitu ya dengan teman-teman, bahwa yang muncul yang nama-nama itu yang disebutkan AHY, yang disebutkan Pak Andika, yang disebutkan Yeni Wahid, yang disebutkan nama Bu Hovifah dan sebagainya, itu katanya tidak dipilih mereka begitu ya. Apakah benar atau tidak begitu? Tapi memilih salah satu tokoh nama yang kemudian disandingkan oleh Anies Baswedan tidak pernah disebutkan oleh media. Katanya begitu ya, tetapi cukup punya prioritas yang luar biasa, punya elektabilitas luar biasa begitu ketika publik tahu siapa sosok pendamping Anies Baswedan. Katanya begitu ya. Tetapi saya rasakan politik kita kan dinamis begitu, tidak tahu bahwa ya bisa saja ada perubahan begitu ya. Tetapi saya rasa dalam beberapa survei yang muncul ya nama-nama itu begitu kan itu kan lembaga survei. Orang sekarang kan tidak begitu percaya terhadap lembaga survei yang ada begitu. Buktikan saja begitu di 2019 Pak Sandi tidak pernah masuk survei di situ begitu kan. Pak Ma'ruf Amin tidak pernah survei di situ. Kenapa kok dia masuk sebagai calon wakil presiden? Kan begitu logikanya begitu. Ini sangat menarik begitu untuk kita baca, dan bahkan ya sangat disayangkan sebagai lembaga-lembaga survei yang kemudian mempunyai opini ya, mengiring opini kepada publik, tapi tahu-taunya tidak diterima di situ begitu. Kan seperti itu logikanya. Wajarlah siapa sponsor mereka. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rayan ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.